Yap, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Medina Zakia atau biasa dipanggil dengan Mei atau Medina dalam ngobrol dadakan ke-12. Kali ini narasumber yang mungkin udah tahu ya di teaser ya, yaitu Mas Yoga. Nama lengkapnya yaitu Mas siapa nih? Bentar, kita tunggu ya. Mas Yoganya. Siapa beliau? Beliau adalah co-founder dari Kok Bisa. Tahu Kok Bisa nggak? Uh, Bentar, kita tunggu Mas Yoganya. Tadi ini kebetulan saya masih di tempo, jadinya agak ramai dikit ya. Bentar. Mana nih Mas Yoganya? Kita invite dulu. Yoga. Mau sebentar ya. Yap, udah ada? Halo, Halo, ini lagi di mana nih? Kak. Lagi di? Enggak. Hah? Halo, dengar nggak? Iya, iya, jelas. Lagi di mana, rumah atau di kantor? Iya dong, Oh, oke di deh. rumah dong. Oh, di rumah. Iya. Gimana ini? Apa namanya? Maaf ya. Barusan error beberapa kali. Mm-mm. Jadi Ah, mungkin ini ngobrol-ngobrol nyantai aja sih. Cuma pengen tahu. Jadi kan kita kan ya. topiknya kebetulan hari ini tentang membumikan sains pada platform terkini, atau ya Mm-mm. sebagian mungkin udah pada tahu kan. Kok bisa? Ini suara saya jelas nggak kedengeran? Jelas dong, Oh, jelas. mantap. Oke, nah kayaknya beda ya sama yang kemarin ya. Nggak ngelihat, kayaknya agak-agak beda. Nah ini, iya nih Mas, enaknya manggilnya siapa nih? Mas Yoga atau Mas Ketut atau apa? Mas Ketut, Oh, Mas Ketut, Mas oke. Ketut dong. Nah, jadi aku pengen nanya dikit nih terkait mungkin lebih ke personalnya ya. Dulu itu kepikiran nggak sih bikin Kok Bisa? Em, mau cerita panjangnya atau singkatnya aja nih, Mbak Mai? Eh, Sedang-sedang ya. Ya, Sedang-sedang gimana tuh, aja. pengen tahu. Oke. Kemarin sempat, aku belum sempat nanyain, tapi aku penasaran nih kemarin tuh. Gimana tuh ceritanya bisa Ya, kepikiran kok bikin Kok Bisa sama temennya? jadi gini Mbak. Intinya kan apa tuh namanya? Waktu itu di luar sana masih banyak isinya sinetron gitu lah. Hmm, Kayak tiap hari kita pencet channel satu RCTI sinetron, hmm, Indosiar sinetron gitu. hmm, Metro TV berita doang gitu. hmm. Ya intinya dan atau kalau Trans kan dulu ada Yukita Sahur ya, Oh YKS iya, gitu. tahu. Apa lagi lah gitu. Tapi isunya tuh pukul-pukulan pakai gabus, Mbak. Kalau Hmm. masih inget deh. Gitu. Dan ya itu sih jadi em, gara-gara itu pastinya dulu aku anak komunikasi jurnalis, Mbak Mai. Hmm. Gitu. Jadi emang mengkaji media, studi, terus ya intinya itu uh, aku mikir kayak bisa ngapain ya, bisa ngapain gitu. Bikin acara yang lebih mendidik gitu. Dan akhirnya kepikiran sih itu ide kok bisa itu. Gitu. Mas, Dari sana dia. apa namanya, Ketut itu kan co-founder ya, itu ngedirinnya Ya, sendiri atau berdua? betul. Berdua atau sendiri? Awalnya sendiri terus berdua Mbak sama teman aku namanya Gerald. Terus dari sana kita berdua gabung barengan ya jalan habis itu kita terus terusin karena ya zaman sekarang kan kalau mau sendiri sebenarnya bisa ya mbak ya cuma Hmm. ya susah kita apa sih namanya bergabung kemampuan gitu lah dulu Gerald yang lebih kayak gambar-gambar apa animasinya gitu. Jadi saling melengkapi gitu. Tapi waktu dulu ambil kuliah komunikasi, emang awalnya pengennya cita-citanya jadi apa?
Awalnya gini Mbak Mai, kalau orang kan bayangin ya, ini yang menurutku juga di pendidikannya kita Hmm. ngaco apa gimana gitu. Anak umur 17 tahun kan disuruh yang kasarannya masih main-main gitu ya. Hmm. Udah disuruh milih karirnya gitu loh, jurusan. Kasarannya gitu kan. Nah, aku juga sama nggak tahu dulu mau jurusan apa. Dan sama kayak maksudnya remaja-remaja lainnya lah pada waktu itu. Eh, jadi kenapa pilih jurusan komunikasi? Satu karena ada jurusan jurnalisnya, pengen jadi jurnalis dulu. Aku pengen jadi jurnalis karena suka nulis gitu. Eh, tapi terus yang kedua ngikut eh, apa tuh namanya? Kakakku juga, kakakku jurusan komunikasi dulu mbak. Hmm. Jadi emang Gitu. sempet pikiran buat apa sih namanya, jurnalis tuh, sempat kepikiran jadi jurnalis atau gimana? Wah pengen banget dulu karena seru. Kayaknya tuh kayak jalan-jalan gitu kan. Terus kayak wah apa loh bisa ketemu presiden, bisa ketemu menteri. Kayaknya tuh dulu keren banget dan apa sih namanya? Meskipun nggak kesampaian, tapi kan masih berhubungan gitu untuk sama jurusan komunikasinya gitu. Terus itu Bapak dulu apa ininya aku tuh sebenarnya pengennya dulu jadi studinya? dokter. Ikut 2 kali SPMB karena nggak boleh yang jauh-jauh, padahal bisa ikut apa sih, dulu kan ada PMDK ya kayak gitu-gitu, sempat nge-apply ke Unbrau, tapi kan Unbrau jauh sama orang tua, coba boleh sekitaran Jakarta Bandung. Nyoba beberapa kali nggak Hmm? lulus SPMB kok dulu namanya ya, sekarang UMPTN ya, SNMPTN. Udah nggak tahu Nah, SBMPTN ya. nah terus habis itu disuruh kuliah apa ya, ya udah karena sukanya dulu komik, jurusan apa yang paling mendekati, ya udah desain komunikasi visual. Jadi itu sebenarnya Oh, anak hobi. DKV, mulai. Oh, I Terus see. habis itu tahun depannya ikut lagi nih, ikut apa sih namanya, SPMB lagi tuh kayak SBMPTN. Nah, tetap pilihannya Hmm. kedokteran, kedua komunikasi, ketiga teknologi pendidikan. Lulus yang Hmm. teknologi pendidikan karena emang ya mirip beli sih, mirip ketut sih. Aku apa namanya concern sama Ya, pendidikan gitu, direct terinspirasi sana sama ya. Pak Arif, sama Pak Arif Rahman kayak gitu. Terus lolos, ya udah akhirnya nyoba jalanin 2 kuliah gitu. Hmm. Kuliahnya sebenarnya yang kedua itu buat Ya. jaga-jaga, sebenarnya kan kalau di swasta agak mahal ya kuliahnya. Jadi Hmm. kalau Hmm. misalnya suatu ketika nggak apa namanya nggak selesai, paling nggak nih yang teknologi pendidikan masih kepegang gitu. Nah, Ya, ya. pas lihat Ya. bisa ini tuh, gue dulu ini apa namanya pas SMA tuh ekskulnya kir, kayak visi lab gitu. Oh gitu. Tapi Wih, enak banting banget setir. nih. Pas gue Banting kemarin setir ya. bisa, kok bisa nih nyambung banget ini sama kir, tapi membumikan dengan bahasa yang dulu apa Ya, ya, ya. ada yang karton fisika ya kalau nggak salah ya, dulu ada buku-buku karton fisika kayak gitu. Nah, kayak pas ada kok bisa, sebenarnya kalau nggak jadi pendidik itu kayaknya, karena teknologi pendidikan sama visualnya juga aku lihat desainnya bagus-bagus, gue banget juga gitu. Iya. Aku pengen Harapannya tahu justru nih gitu, Mbak. Biar nggak basi edukasinya, gitu kan. tapi itu Biar tantangannya nggak basi gimana ya, belajar. pas bikin Banyak. science tapi apa ya, menarik sama, itu gimana tuh tantangannya awalnya? Tantangannya gini, Mbak. Kalau orang kan kalau belajar tuh ya, mikirnya tuh kayak informasi yang di-download aja gitu kan. Padahal Mm-mm. nggak gitu. Jadi kayak ya orang tuh mesti itu namanya kayak mengemas itu bagus gitu. Uh, kayak kalau manusia kan kalau komputer kan belajar pakai programming gitu ya mbak ya. Kalau robot gitu biar bisa. Manusia itu dikontrol sama storytelling menurut tuh. Kenapa Hmm. hoax itu ngejamur? Kenapa berita gosip itu ngejamur gitu? Kenapa sinetron itu ngejamur? Karena storytellingnya bagus. Jadi justru di kuliah komunikasi yang aku dapat kayak kasarannya nomor satunya gitu storytelling kan yang sebenarnya mengatur dunia ini kan gitu. Kasarannya aku juga bertanya kenapa misalnya Mbak Mai apa tuh namanya
suatu hari ya nyebrang di jalanan SCBD apa Sudirman, nggak ada siapa-siapa nih, nggak ada siapa-siapa, mau tapi punya sampah nih, mau buang sampah, punya pilihan kan, mau buang di jalanan atau di tong sampah. Atau mama misalnya waktu sekolah ekstrim ya contohnya, mau es krim, terus ada siswa lain itu megang es krim, mama kan bisa aja ngerebut es krimnya dia dong, karena itu kepengenannya mama kan. Tapi kenapa kita itu nggak melakukan itu, dan bahkan kenapa kita percaya sama hal yang namanya kayak duit gitu mbak, duit kan kertas doang ya, nggak ada nilainya sebenarnya. Tapi kenapa kita nurut gitu sama Bank Indonesia, karena semuanya kan dikontrol sama story kan, which is kalau makanya itu dipakai di bidang politik, di bidang ekonomi, berbisnis maksudnya, di bidang bahkan ya kayak Tempo juga kan mbak. Dan menurutku termasuk juga bisa digunakan untuk pendidikan. Harusnya storytelling itu ya sebegitunya mbak, itu bahasanya kita manusia, harus bercerita lewat story gitu. Menarik sih. Betul tuh, story soalnya narasi. Dulu emang dari awal udah niat bikin startup atau itu transformasi gimana tuh dari ide tiba-tiba jadi startup? Enggak lah. Boleh ceritain dikit nggak? Enggak mbak. Saya dulu waktu lulus nggak ngerti ada istilah namanya startup, bahkan mbak Mai. Karena waktu itu belum zaman sih mbak, 2000 berapa ya? Udah sih, udah zaman, cuma istilahnya masih baru gitu, gak kayak sekarang. Gitu. Jadi emang semacam menjadi pekerjaan full time atau tetap itu hanyalah dampak dari kok bisa itu laku atau rame. Mantap Mas Pucu atau Mbak Pucu 2016. Wah, setia nih dari awal nih. Video apa tuh? Apa? Mantap. Ini ada yang lagi baca komen, Pak. Ada yang komen ini. Gimana nih berharap suatu saat bisa kerjasama dengan Kok Bisa. Nah, tuh gimana tuh? Kalau mau kerjasama sama Kok Bisa? Iya, bisa. Kan ada Instagramnya Kok Bisa di DM atau email Kok Bisa kan ada di bio. Jadi macam-macam kok. Silakan punya ide apa, siapa tahu kalau ada waktu kita bisa kerjasama. Gitu. Dulu awalnya berapa? Hah? Ini enggak? Kenapa? Oh enggak. Mama ini enggak? Apa sih namanya? Apa tuh namanya? Nulis-nulis tentang sains juga enggak? Tentang apa? Oh, Science. Dulu aku apa sih namanya? SMA kelas 3-nya memang penjurusan IPA. Terus kebetulan aku suka dengan cara ngajar guru fisikaku, walaupun dia suka komik, tapi kalau ngajarin fisika walaupun gue nilainya nggak bagus-bagus, tapi gue suka aja cara dia ngajar, menarik. Terus habis itu ikut yang tadi KIR, terus ketemu juga sama guru PPKN. Nah itu juga cara ngajarnya menarik. Suatu ketika kan UAN tuh ujian akhir nasional. Nah mungkin karena bete atau gimana gitu, H-1 ada mata pelajaran PPKN sama fisika, bukannya gue belajar bener-bener, malah bikin artikel fisika politik. Jadi gabungin rumus yang itu F sama dengan M kali A, tau kan? Gaya. Iya. F sama dengan M kali A. Percepatan apa ya? Itu ya, kecepatan gaya satu kecepatan. Kalau gravitasi kan F sama dengan M kali G ya. Terus dikaitin sama politik. Jadi F-nya itu ibaratnya perubahan, bisa revolusi, bisa reformasi. M-nya itu diibaratkan massa, A-nya itu diibaratkan yaitu apa istilahnya? Movement. Nah, itu pas SMA belum lulus, jadi pas udah selesai tes, gue malah nyari guru PPKN ku,
kebetulan sampai sekarang juga masih konsisten beliau nulis tentang sosial politik. Ya udah nyoba kirim ke Kompas tapi nggak lolos karena menurut eh, redaksi bingung ini tulisan kayak gini masuk ke kolom mana, nah kayak gitu. Itu sih pengalaman ya agak-agak nyelenehnya coba mengcombine antara sosiologi sama sosial sama sains, karena aku lihat memang sampai sekarang kalau kita ngelihat secara keseluruhan ilmu pengetahuan itu sebenarnya saling terintegrasi sih menurutku ya gitu. Terus sih Iya, iya, makanya. sama kayak misalnya di sosialnya mungkin kita belajar apa ya, kayak apa sih namanya, komunitas-komunitas gitu kan sosiologi atau apa, tapi kan di biologi juga ada kita belajar ekosistem atau apa gitu kan. Sebenarnya itu walaupun satu sains satu sosial, kadang-kadang ada kayak bridgingnya sih kalau menurutku, tapi itu kan aku bukan spesialis di situ jadi nggak berani ngomong banyak kalau nggak ada data sama apa namanya teori ya kayak gitu. Iya. Hmm. Tapi masih suka Nah sains itu sih sampai Mbak, sekarang. Hah? sayangnya sayangnya ya aku punya anggapan sih kenapa orang nggak suka sains itu mungkin karena dapat guru yang salah loh sebenarnya. Hmm, Sebenarnya gitu. Jadi tuh. kalau bahas cerita-ceritanya Mbak gitu biar seru ya. Fisika Hmm? itu kan rumus-rumus angka gitu. Tapi sebenarnya waktu aku pertama kali baca Einstein kan, wah juga sih rumus Hmm? fisika gitu. Tapi sebenarnya dia mulai dari kesalahan Mbak. Dan Einstein tuh genit kan. Dulu waktu umur 26 tahun, dia tuh Hmm? di pinggiran Austria gitu, ke Jerman. Einstein itu main violin sambil gode-godein cewek Mbak. Dia hidupnya nggak jelas gitu. Gitu. Tapi Terus emang aku rata-rata penasaran ilmuwan orang kayak kayak gitu gini sih. kok rata-rata tapi nggak semua gitu. Jadi Ya ya emang intinya kan kayak Archimedes orang kan juga beda-beda. gitu kan, nemuin teorinya pas lagi nggak sengaja nyemplung di itu kan, Ya, Archimedes. Eureka Moment. Ya Ya, Eureka itu yang terkenal Archimedes. kayak gitu. Terus Betul. Newton nggak tahu, Newton waktu itu karena nggak sengaja tuh sengaja tuh nggak sengaja juga ngeliat apel jatuh ya nggak sih. Macam-macam Mbak ceritanya. Bahkan kalau ke ranah filsafat gitu, itu ada juga yang dapat penemuan Mbak, waktu Hmm? eh, dia tuh telanjang diri gitu. Aku lupa namanya siapa gitu. Telanjang terus datang ke pasar. Telanjang bulat datang ke Kayaknya pernah pasar dengar juga terus tuh. masuk ke satu apa tuh namanya, kayak yang bulat tuh apa namanya, kayak barel gitu ya. Masuk ke satu barel terus dia kayak kencing di sana gitu. Dan kasarannya dapat ide suatu pemikiran tuh dari sana. Kayak itu gila banget gitu ya, orang kok kayak gitu. Tapi ya that's the process. Tapi menurutku itu justru hal menarik yang nggak orang tuh ceritain gitu, padahal kan itu seru gitu ya. Itu kalau Sisi lain dari gitu. tim itu biasanya nyari topik buat diposting ataupun diangkat itu gimana tuh? Macam-macam Mbak, dari penonton, dari apa yang kita lihat, dari apa yang dulu sih, apa yang aku baca gitu ya. Jadi apa yang aku baca tertarik langsung tulis gitu. Kadang-kadang dari pengamatan sehari-hari. Kalau main tebak-tebakan sama Mbak Mai ini, kenapa keyboard kita QWERTY Mbak? Kenapa? Mulainya dari huruf Q. Kenapa keyboard Apa? kita QWERTY? Mulainya dari huruf Oh, Q. kenapa ya? Kenapa nggak BCDE? Pernah sadar Ya nggak? nggak gitu. Nggak Nggak tahu. tahu jawabannya. Nggak. Eh terus Nah yang ini lain tadi deh. dulu kita tanya dulu, kita tanya nah yang ada nonton. Yang nonton ada jawaban, ada yang tahu nggak kenapa keyboard keyboard Jarang, keyboard jarang. QWERTY? Nggak ada Jarang. yang jawab ya? Hah? Jarang yang tahu. Oh jarang yang tahu apa tuh Tapi kalau yang alasannya gini Mbak. Keyboard kita tuh QWERTY bukan
Ternyata ada alasannya, tujuan dibaliknya. Tujuannya itu untuk memperlambat kecepatan ngetik orang. Ternyata gitu. Lah Oh emang gitu. kenapa sih orang ngetik cepet-cepet? Jadi dulu waktu zamannya printing press, apa sih Mm-mm. namanya, nyetak buku kayak manual gitu pakai Mm-mm. cetakan-cetakan gitu. Keyboardnya belum secanggih sekarang. Jadi orang tuh Hmm. kalau tombol A B C D E kita kan langsung ngerti ya, A di sebelah mana gitu. Jadi langsung mencetnya kenceng-kenceng banget gitu, cepet. Semenjak itu dikasih deh urutan QWERTY. Kenapa QWERTY? Aku lupa alasannya, tapi kayaknya itu random. Terus setelah itu orang kayak mulai, ya udah yang lain juga aja. Gitu. Kita bikin ada urutan Z apa dan seterusnya. Gitu. Jadi Nah terus, keseruannya di sana sih. ya, science itu masih, kalau jadi masih misteri menarik ya. Kalau dilihat Iya dari dong, menarik skill, banget. rasa rasa ingin tahunya tinggi buat Pasti, orang-orang pasti. kepo. Justru Tapi di sana ini, mbak serunya mbak, tebak-tebakan. kok bisa pernah dibawa kayak ke conference serius dalam arti kayak akademik gitu? Pernah nggak? Pasti, pasti pernah. Yang uh, apa hasil riset mengenai laba-laba berkaki dua, gitu. Bukan laba-laba dong ya. Tapi kayak gitu. Pasti itu pernah ada. Justru kan kami kalau ketemu saintis-saintis itu yang ngomongnya uh, meskipun nggak dimaksudkan tapi tinggi-tinggi gitu kan Mbak. Ini adalah suatu teori ABCDE gitu. Nah, biasanya responnya kami kalau di tempat kayak gitu ya uh, mencoba jadi orang biasa sih. Karena sepintar-pintarnya kita pasti kita mulai dari nol kan. Jadi uh, rumusnya ya misalnya ngomongin tentang iya termodinamika itu harus seperti ini gitu ya, kita nggak apa-apa sih nanya termodinamika itu tuh pak gitu. Atau mbak kalau nggak ngerti ya justru jangan dipermalukan, justru itu kan tujuannya orang nyari ilmu pengetahuan. Lo aku sebel banget pak kenapa matematika itu pakai huruf padahal dia kan angka kan. Kenapa? Lo aku sebel Kenapa? banget kenapa matematika Hah? itu pakai huruf padahal dia kan angka Iya. gitu. Nah itu juga ada alasan-alasan dibaliknya Itu kenapa dapat idenya, kenapa emang ada yang kayak, meja. rapat redaksi ya sebelumnya biar dapat ngangkat apa sih ya, itu topik yang tidak orang terpikirkan atau gimana tuh prosesnya? Ada dong, ada pastinya. Um, Topik-topiknya itu ada apa dapat idenya itu macam-macam. Ada yang dari kita kumpulin dari pertanyaan penonton, ada yang dari kita kepikiran sendiri, Mbak. Ada juga emang dari berita-berita isu terkini. Gitu. Misalnya sekarang Taliban kan. Ada yang Hmm. nanya nih kok bisa Taliban itu siapa sebenarnya? Wah, jelasin di bawah 5 menit. Gitu. Justru ya kalau kita bisa menjelaskan simple, menurutku itu tandanya kita ngerti kan, Pak. Justru yang Hmm. salah di sekolah, menurutku adalah kita dari kecil disuruh tuh bikin, ayo anak-anak mengarang 2 halaman ya, 5 halaman. Padahal di pekerjaan atau di dunia nyata atau dunia profesional, ya kita ngobrol sama, kita nulis berita atau ngobrol sama orang, itu kan harus sesingkat mungkin biar langsung kena kan. Itu poinnya komunikasi seperti itu. Kalau jadi copywriter bahkan menyimpulkan dari 5 paragraf menjadi 1 kalimat, itu kan sebuah skill kan. Justru kita di sekolah diajarinnya suruh ngarang-ngarang gak jelas gitu. Makanya dari situ storytellingnya kita nggak pernah keasah gitu. Nah, Padahal terbatas sih. nah kan apa namanya, Ketut kan sekarang ya bisa dikatakan udah sukses lah dengan Kok Bisa dan teman-temannya.
Nah, pernah nggak sebelum kok bisa itu dalam karir atau perjalanan hidup itu menemukan apa ya, kayak titik terendahnya gitu nggak? Di awal-awal sih mbak, sama ketika orang kayak waktu itu apa ya, upload video pertama, wah seneng, dia ngatain mbak, ngatain gini, halo mas Azhar, ada yang ngatain gini, yang ngisi suara aneh gitu. Kayak jelek banget sih gitu. Terus ada juga yang bilang kayak pakai bahasa Inggris gitu kalau nggak salah. Oh my god, this is such bullshit gitu. Tapi kan nggak jelas sih kayak ngomentarin materinya atau apanya. Gitu. Dan ya udah dari situ pembelajaran terbesar tuh, netizen ternyata emang mulutnya sadis gitu ya. Berlindung di balik topeng anonim atau nama yang nggak bisa di googling gitu. Jadi dari sana sempat mau nyerah juga karena emang ya kasarannya emang gak ada duitnya gitu mbak, gak ada duitnya, bikinnya capek. Tiap kali teman-teman weekend gitu nongkrong saya teman saya itu ya bikin apa, animasi gitu kan, bikin konten, nulis dan lain-lain. Dan juga apa tuh namanya, udah capek-capek bikin konten gak ada yang nonton mbak, itu kan kayak Ya, sakitnya wah sini gitu kan ya, tapi ada satu momen ya waktu itu itu. tiba-tiba dari berbagai macam postingan ada yang apa namanya populer gitu, ada ya? Apa titik baliknya justru di Ada. situ? Iya, justru titik baliknya di situ waktu apa tuh Tentang namanya? apa? Ya tentang economics gitu mbak, tentang inflation gitu. Uh, Hmm? dan kita waktu itu ceritanya lucu mbak. Itu kan videonya tentang ekonomi tuh. Hmm. Terus kita bukan anak ekonomi kan kita anak Hmm. komunikasi kan. Terus ya gimana caranya nulis skrip tentang ekonomi kan? Wah ya udah kita Hmm. menghubungi teman-teman di fakultas ekonomi Ekonomi. tuh, ngubungin, tapi kita nulis skripnya dulu, gini bener nggak, gini gini bro, salah bro, dan seterusnya. Nah udah disalahin kayak gitu, sebenarnya jawabannya dia bener mbak, cuma jawabannya terlalu teknis, kayak emang orang perlu ngerti gitu termodinamika sama dengan apa gitu kan, rasanya nggak perlu kan, kayak terminologi kayak tapering off atau quantitative easing gitu. Kalau aku tanya Mbak Mai kan, emang itu apa Mbak? Gitu. Hmm. Kan nggak ada yang ngerti kan. Jadi ya itu sih. Akhirnya dari sana kita bikin topik tentang ekonomi ini, kebetulan emang isu nasional. Akhirnya diliput sama salah satu media TV dan dari sana akhirnya berkembang terus legit sampai uh, tiba-tiba dalam 1 minggu kami dapat 10.000 followers gitu, Mama. Gitu. Itu langsung eh ketemu sama teman-temannya, langsung bikin, emang niat bikin perusahaan atau berangkat dari Walah, komunitas atau walah, gimana? dari kesenangan, dari hobi, dari kesenangan, Hah? dari hobi, dan dari kesenangan, dari hobi. Iya, terus habis itu apa, kan beda sama teman-temannya tim tim awal nih, langsung bikin perusahaan atau freelance dulu atau gimana tuh pas awal banget kok bisa bisa itu. Kami ngerjainnya sambil kuliah dulu, Mbak. Jadi itu kayak project sampingan aja. Gitu. Sekarang udah ini Project ya, sampingan, profesor. Hah? dan tentu saja sudah jadi bisnis, sudah jadi perusahaan, itu saja. Cuma Mikirin proses bisnisnya ketut juga atau tim? 1-2 tahun gitu lah, Mbak. Nggak secepat itu sampai stabil gitu ya. Sisanya ya kayak emang ada kesempatan-kesempatan gitu.
Jadi nggak tiba-tiba overnight langsung wah gitu. Nggak bisa. Lagi kayak internet waktu itu belum sehari ini kan Mbak. Hmm. Gitu. Nah, eh mau nanya, mungkin udah mau habis, apa udah kesorean gue juga mau survei. Nah ini aku pengen tahu, dari semua pencapaianmu apa nih yang paling berkesan dan kenapa? Nggak ada satu gitu ya Mbak, tapi lebih kayak eh, maksudnya nggak ada satu momen tapi lebih kayak apa tuh namanya, area Proses area wilayah ya. dalam hidup satu waktu gitu. Jadi rentetan waktu maksudnya. Jadi waktu itu waktu mulai kok bisa itu kondisi ekonomi keluarga lagi sulit dan lain-lain gitu lah Mbak. Dan apa tuh namanya, dan emang apa ya, masa-masa bawah gitu lah. Nah, Hmm. terus di sana akhirnya ya aku nyari hobi yang emang sebisa mungkin nggak ngeluarin duit gitu. Dan jatuhlah hobi-hobi itu ke hal-hal yang bersifat intelektual gitu Mbak. Kira dari sana baca buku instead of nongkrong gitu. Gambar di komputer instead of apalah, knalpot motor, mobil gitu ya. Uh, terus ya di situ jadi sepanjang dalam 4-5 tahun itu aku coba bikin musik, coba belajar gambar, coba bikin animasi, coba baca buku fisika, coba pelajarin hal-hal aneh ribet. Dan dari sana dalam waktu, dan itu waktunya itu kuliah lah ya. Kuliah itu akhirnya belajar banyak dan membuka pikiran banget. Bahwa ternyata orang kalau udah dewasa aja itu sebenarnya nggak tahu mau ngapain nih. Bahkan sampai misalnya umur 50 tahun gitu. Kadang-kadang masih suka berubah pikiran gitu. Kayaknya gue mau nyoba ini aja deh. Jadi it's a human nature to think that. Terus yang kayak tadi Einstein gitu. Oh ternyata fisika itu bukan cuma rumus ya. Tapi sebenarnya dia tuh figuring out puzzle. Dia itu cuma model dari dunia gitu. Jadi yang hukum fisika aja berubah sebenarnya. Bisa berubah. Dan kerennya ilmu pengetahuan waktu itu gue belajar ya bisa berubah kan, kayak suatu hari sesuatu hal yang orang zaman dulu bilangnya ilmu pasti itu bisa berubah gitu, jadi itu sebenarnya bukan ilmu pasti. Ini kayaknya kamu suka Ya filsafat ya? pernah. Kenapa? Suka filsafat ya? Oh iya banget banget. Hmm. Saya Habis suka banget, suka tadi sejarah dunia ngomongin juga gitu. filsafat menyeluruh dari apa fisika dikaitin sama ini, terus gue mikir ini Pasti ujung-ujungnya pasti Mbak. filsafat nih, Oh iya iya harus kan, ya kan? ilmu pengetahuan kan asal dari filsafat gitu. Nah, sebenarnya menarik nih, bisa diskusi lagi, mungkin ntar bisa nyambung kapan lagi ya. Aku juga ini harus apa namanya mau survei nyari kosan. Nah, dua Ya. pertanyaan terakhir deh. Apa namanya? Hmm. 3 kata yang mencerminkan Ketut apa nih? Ini semua narasumber tak tanya ini. Apaan 3 kata? Mencerminkan Ketut misalnya, kayak aku gitu, kreatif, Oh inovatif, pembelajar. Nah, kalau kalau Ketut apa, jadi satu kayak aja nggak ini bisa Mbak. kayak, ah, Satu aja nggak bisa, kayak saya mah satu aja. nggak bisa 3. Ya udah. Uh, ini uh, curious, Hmm. uh, apa ya, fun. Fun itu kayak ya you have to Nah. like apa yang kita lakuin kan gitu. Hmm. Sama apa ya, Intelijen. bukan kata sifat sih ya,
bukan kata sifat ya. Ya Namanya itu apa ya? meaningful, Kayak padat sih. Hah? philosophical gitu, atau fundamental gitu, atau Oh iya, understanding atau learn menyambung gitu. sama Intinya filsafat lebih ya. kayak Mendasar hal-hal mendasar iya gitu ya ya. karena saya selalu pengen nyari itu sih Mbak. Maksudnya makna artinya apa gitu. Dan dari sana kan jadi Dulu, hah? muncul rasa penasaran Namanya, tadi. ah, SMA-nya IPA IPS. IPS nggak? Oh, tapi pemikirannya menyeluruh banget ya. IPA-nya banyak juga tadi dari tadi yang dia omongin. Fisika lah, apalah, Oh iya, militer. iya. Terus terakhir nih pertanyaannya, 3 kata yang mencerminkan Indonesia. Jadi, Indonesia. nah Wih, ketika mendengar Indonesia, berat apa nih sekali. langsung misalnya ramah atau apa atau apa. Indonesia, kalau saya mah kata-katanya kalau boleh nyeleneh ya. Satu, terobos. Jadi Indonesia itu merdeka aja terobos gitu. Nggak pakai Terus, perencanaan. Atau rencananya nanti dulu. Tapi Indonesia tuh ada. Gitu. Dua, ini basi sih, tapi ya mencerminkan banget beragam. Saya masih bingung loh Mbak, kayak gila ya kita tuh beda-beda banget gitu. Yang satu rasnya apa lah, yang satu kulitnya hitam putih, sawo matang gitu bisa gitu. Itu asli sih, gila banget sih. Gila banget. Dan terakhir ya kayak kayak mirip yang pertama ya, berani sih. Eh, Kayak apa ya? Ya terobos dulu itu kan mentalnya orang Indonesia kan. Cuma berarti itu lebih kayak once sudah berjalan ya berjalan gitu, dan mulai dari sana gitu Pak. Gitu. oke deh teman-teman, ada yang mau nanya? Sebelum kita akhiri, kalau ada yang mau nanya silakan ketikkan di kolom chat. Ada nggak nih? Coba lihat. Kalau teknik tempo Iya. itu dong Mbak, Apa? cuma hari Jumat ya Hah? Mbak Mai. Politeknik Kenapa? Tempo live-nya cuma hari Jumat ya. Apanya cuma hari Politeknik Jumat? Tempo live-nya cuma hari Jumat. Oh, itu dulu eh, nggak tahu itu. Jadi dulu awalnya pas awal-awal aku udah nyaranin live, terus biasalah proses dulu, terus baru sekarang-sekarang ini live. Tapi aku dulu udah nyaranin jauh deh. Jadi nanti kita lihat itu biasanya apa namanya, prodi produksi media yang sering live. Produksi media itu ya Hmm, kayak background apa kuliah kamu, ilmu komunikasi, tapi ya, ya itu spesifiknya lebih Mbak broadcasting kan Ita. ya. Nah, Mbak Ita tuh biasanya tuh yang Oh iya sering. Mbak Ita mah artisnya ya Mbak Ita ya. Iya, ntar ditanyain deh, aku tanyain tuh, ditanyain Mas Ketut, Mas Ketut sama Ketut kapan lagi Jumat Ya. kali, ntar aku tanya. Oke Emang ada deh. live Mbak nanti sama kok bisa, tapi Jumat ini Kenapa? emang ada live tapi sama kok bisa nanti Mbak Jumat ini. Hmm, oke oke. Oke, pamit dulu Bahas kali ya. tentang Makasih banyak ya Ketut sudah bersedia untuk sharing. Udah sore juga, malam, udah mau malam ini. Teman-teman yang lain juga kalau misalnya mau kontak Ketut langsung aja ya. Aku juga mau survei dulu. Terima kasih untuk yang tetap stay hingga sore ini. Eh, Terima kasih juga Mas Ketut ya. Terima kasih banyak loh ya. menyebutkan. Nanti mungkin kapan-kapan kita bisa lihat atau nyesuaiin waktunya lagi. Oke, tapi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.